Kita sudah sepakat yang namanya pemain, wasit, pemilik, pengurus termasuk saya, kalau memang ada main-main ya tidak boleh berkecimpung di dunia sepak. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Vietnam mundur dari Piala AFF U23 2023 karena lakukan hal bodoh ini jadi tuntutan saya ke VFF Federasi Sepak Bola Vietnam sekarang juga. Menurut analisa saya sebagai pengamat sepak bola handal di Indonesia, Vietnam ini udah gak niat ikut turnamen ini. Ketidakseriusan Vietnam di Piala AFF U23 2023 sendiri ditunjukkan dengan pemilihan pemain. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF mengabarkan bahwa skuadnya akan diisi mayoritas pemain U20. Rencananya, Timnas U23 Vietnam akan diisi pemain inti U20 di bawah arahan pelatih Hoang An-Tuan, Twils VFF. Lebih lanjut, pelatih berusia 55 tahun mengakui akan ada banyak pemain baru di skuad Timnas U23 Vietnam. Beberapa di antaranya, yakni bermain di kompetisi kasta kedua V-League. Daftar yang akan dibawa akan memiliki banyak wajah baru yang belum pernah tampil atau diberi sedikit kesempatan, termasuk beberapa pemain yang bermain di divisi kedua, kata Hoang An-Tuan. Hoang An-Tuan menyadari keputusan ini akan membuat Timnas U23 Vietnam kemungkinan tak bisa tampil maksimal di Piala AFF U23 2023. Namun di sisi lain, ia berharap keputusan yang diambil berbuah lahirnya talenta-talenta baru. Tampil di Piala AFF U23 2023, tim tidak akan memiliki pemain terbaik atau paling pengalaman, tapi bagi saya tidak apa-apa tanpa pemain ini, ujarnya. Erick Thohir sangat hebat. Langsung ambil tindakan tegas ini untuk selamatkan nasib Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya usai AFC menjatuhkan sanksi untuk Timnas Indonesia U22 imbas keributan dengan Thailand di final SEA Games 2023. Saya sudah diskusi sesama Exco untuk mulai memetakan hukuman apa ke Thailand dan hukuman apa ke Indonesia. Setelah kita petakan, nanti kita lihat apakah ada hal yang masih mengganjal dari kita, ucap Erick Thohir. Tentu putusan AFC harus kita taati, tapi bukan berarti kita tidak boleh appeal banding. Kita coba lihat, tentu jangan main appeal banding tanpa lihat tadi apa hukuman di Thailand dan kita, ucap Erick menambahkan. Erick Thohir berharap kejadian di SEA Games 2023 bisa menjadi pembelajaran untuk Indonesia. Tentu saya berharap kejadian di SEA Games itu pembelajaran buat kita. Jangan juga sepak bola ini dicerminkan kita seakan-akan tidak sportif. Kita tidak terus apa istilahnya protes, tapi ya itu bagian yang harus kita jaga, kata Erick. Tapi ya saat bersamaan kita harus syukuri Timnas sudah punya mental. Ketika ada tekanan mental dari Thailand, kita berani lawan. Ya dalam arti positif ya. Kita bicara fight di tengah lapangan ya, ujarnya. Luar biasa. Prestasi pemain Timnas Indonesia di Eropa diumumkan. Jersey Marcelino dan Walsh dipajang di KBRI Brussels. Dalam foto yang diunggah KBRI Brussels pada Jumat lalu terlihat jersey Marcelino di klub KMS KDNC dengan nomor punggung 27 dan kostum Sandy Walsh di Cafe Mechelen dengan nomor 5 dipajang di ruang kerja Dubes RI Brussels Andri Hadi. Di captionnya, KBRI Brussels mengatakan Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh yang berkarier di Liga Belgia kini semakin populer di klubnya masing-masing. Halo Sobat KBRI Brussels. Sudah tahu kan kalau dua pemain Timnas Garuda Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh kini bermain di Liga Belgia dan semakin populer di klubnya masing-masing. Tulis KBRI Brussels. Tapi tahukah kamu kalau dua jersey yang sempat mereka gunakan di matchday kini terpajang di ruang kerja Dubes Andri Hadi di KBRI Brussels, kata KBRI Brussels menambahkan.
KBRI Brussels mengungkapkan Dubes Andri Hadi kerap memperkenalkan kiprah dua pemain timnas Indonesia kepada tamu kenegaraan. Di ruang kerja inilah Dubes Andri Hadi menerima tamu dari berbagai negara, di mana Dubes Andri Hadi memperkenalkan kiprah luar biasa kedua putra terbaik bangsa ini kepada tamu-tamunya. Wani Oppo Waelino, kasih keras Sande, maju terus sepak bola Indonesia, tulis KBRI Brussels. Persebaya sumber kehebatan timnas. Pelatih Aji Santoso siap lakukan hal hebat ini. Persebaya Surabaya sempat dikenal sebagai klub yang paling banyak menyumbang pemain ke timnas Indonesia. Namun angka itu mulai berkurang dan terkesan minim untuk klub sebesar Persebaya. Yang penting pokoknya pemain-pemain ini tampil maksimal. Kalau pelatih timnas Indonesia bisa melihat, bagi saya bagaimana setiap pemain Persebaya tampil bagus di kompetisi, ungkap Aji Santoso. Menurunnya jumlah pemain timnas Indonesia di Persebaya Surabaya sebenarnya disebabkan eksodus. Ya, pemain yang berlabel timnas lebih memilih hengkang dan membela klub lain saat diorbitkan Persebaya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tentu melihat performa para pemain selama di Liga 1. Makanya Aji Santoso juga terus memotivasi para pemainnya untuk terus tampil apik demi mendapat tempat di level internasional. Kalau dipanggil timnas nanti tergantung pelatih, saya tidak bisa menarget berapa, itu tergantung dari Coach Sintayong. Untuk timnas, kami pasti memberikan dukungan penuh, ujar Aji Santoso. Setiap musim, tim Bajul Ijo juga selalu berhasil memunculkan wonderkid yang sangat potensial. Alasan Mohamed Rashid pilih gabung Bali United singgung timnas Indonesia. Pemain timnas Palestina Mohamed Rashid mengungkapkan alasannya bergabung dengan Bali United. Sebagai informasi, Mohamed Rashid resmi diperkenalkan sebagai pemain Bali United pada Jumat. Ini menjadi momen bagi Rashid kembali bermain di kompetisi sepak bola Indonesia. Pertama, alhamdulillah saya bisa kembali ke Indonesia dan memang saya rindu dengan atmosfer dan supporter di Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah. Ketika saya bermain untuk timnas Palestina dan melawan Indonesia, ada motivasi lebih untuk saya bisa kembali karena melihat atmosfer itu. Inilah alasan terbesar saya bisa kembali ke sini Indonesia, kata Rashid dilansir Bola Sport.com dari laman resmi Bali United. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.